Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali memasuki ibadah keluarga lewat ibadah streaming pada malam ini. Dan kita tetap bersyukur bahwa walaupun kondisi dan situasi pandemi saat ini, tapi kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kita masih dapat beribadah mendengar firman Tuhan, walaupun kita tidak bertatap muka. Kami percaya Tuhan akan hadirkan Roh Kudus dalam ibadah keluarga malam ini. Pembaca dan pemberita firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Diakon Jeff Tanamal. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. PKJ 13. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Allah yang bertata di surga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kembali Tuhan, kami boleh hadir di dalam ibadah keluarga pada malam ini. Bapa di surga, kami tetap mensyukuri hidup ini dalam pemeliharaan Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya. Walaupun dalam kondisi saat ini, di mana kita beribadah tidak bisa bertatap muka, tapi tetap ibadah keluarga boleh berjalan terus. Dan kiranya Tuhan memberkati akan ibadah pada malam ini Tuhan, agar semua berjalan seturut dengan rencana-Mu. Tuhan berkati pelayan firman, Tuhan berkati organis dan pemandu lagu, dan semua yang mengikuti ibadah ini, Tuhan hadir dan memberkati. Amin. Litani pujian. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Jemaat dipersilakan duduk, kita menyanyi kembali PKJ 13 ayat 2. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Tibalah saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, karena kami boleh ada seperti kami ada. Semua karena kebaikan, kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan Tuhan Yesus. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk mendidik,
untuk mengajar kami dan mengarahkan hidup kami kepada jalan kebenaran dan hidup. Tuhan bimbing, Tuhan tuntun kami. Kami minta hikmat-Mu untuk kami mengerti. Dan Roh Kudus tolonglah kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, menjadi milik dan kepunyaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap, berbicaralah kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga yang ke-24 yang menyatakan, kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sebagaimana kita ada pada malam ini, semua karena kasih dan anugerah-Nya. Terutama pada malam ini, kita sudah berkumpul kembali dalam ibadah rumah tangga. Saya percaya dalam ibadah ini kita semua diberkati Tuhan, dan juga kita semua mendapatkan lawatan kasih Allah di rumah kita masing-masing.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita malam ini yang terambil dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga 24. Kitab Imamat merupakan kitab yang berisi pedoman tentang peraturan-peraturan Tuhan, tata cara beribadah, persembahan-persembahan, dan penyembahan terhadap Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, dan Maha Mulia, yang ditetapkan dan harus dilakukan oleh bangsa Israel dan para imam dalam menghampiri Allah yang Maha Kudus. Imamat pasal 9 menyatakan tentang para imam menerima jabatannya, atau dengan kata lain, para imam menerima tugas dan tanggung jawabnya. Imam adalah perantara, penghubung, atau mediator antara manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Dan imam haruslah mereka yang berasal dari suku Lewi pada saat itu. Musa dan Harun serta anak-anaknya merupakan keturunan suku Lewi, sehingga merekalah yang berhak menerima jabatan sebagai imam. Pada pasal 1 hingga yang ke-7, Musa lah yang menjadi imam besar bagi bangsa Israel dalam tugas melakukan pengolahan prosesi ibadah korban bakaran. Pada pasal 8, Musa diperintahkan Tuhan untuk mentabiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam dengan melakukan aturan-aturan yang benar yang ditetapkan Tuhan untuk mengangkat atau mentabiskan seorang imam. Setelah mereka berkumpul di depan pintu kemah pertemuan, maka Musa membasuh mereka dengan air dan mengenakan pakaian kebesaran seorang imam, serta mengurapi dan menguduskan mereka, yaitu Harun dan anak-anaknya. Hari raya perayaan pentabisan itu dirayakan selama 7 hari lamanya. Harun dan anak-anaknya harus melakukan kewajiban mereka terhadap Tuhan dengan setia, taat, dan sungguh-sungguh, agar mereka tidak mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pada pasal 9 dikatakan pada hari yang ke-8 setelah perayaan pentabisan, maka Musa memanggil Harun dan anak-anaknya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai imam dalam prosesi ibadah korban bakaran. Kita lihat di ayat 7. Kata Musa kepada Harun, "Datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan." Artinya, Harun mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mendekat kepada mezbah. Dan tugasnya adalah mengolah korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban keselamatan, serta untuk mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri, anak-anaknya, dan bagi bangsa Israel. Mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan berupa hewan ternak, yaitu lembu, sapi, kambing domba jantan yang muda dan tidak bercela. Ada juga korban bakaran yang berupa burung,
yaitu burung tekukur dan burung merpati. Juga korban sajian yang berupa tepung yang terbaik, yaitu roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak dan dibubuhi kemenyan di atasnya. Dan ayat 12 sampai dengan 21 pada bacaan kita, di sini Harun dan anak-anaknya sedang mengolah korban bakaran, korban penghapus dosa, korban sajian, korban keselamatan untuk dipersembahkan bagi Tuhan dengan aturan-aturan yang sudah diberikan untuk mereka jalani atau mereka lakukan dengan benar, setia, jujur, dan sungguh-sungguh. Karena kalau mereka lalai atau mereka melakukannya dengan sembarangan, maka mereka bisa mati. Dan kemuliaan Allah tidak nampak kepada Harun, anak-anaknya, dan juga bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ternyata Harun dan anak-anaknya melakukan semuanya itu dengan setia dan takut akan Allah. Dan setelah ia melakukannya atau menjalani prosesi ibadah korban bakaran, maka ia memberkati bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Kemuliaan Allah tampak kepada segenap bangsa Israel. Dan bukti dari semuanya itu, keluarlah api dari hadapan Tuhan, menghanguskan seluruh korban bakaran dan segala lemaknya. Artinya, Allah berkenan atas persembahan Harun, anak-anaknya, dan juga bangsa Israel, sehingga seluruh bangsa Israel melihat kemuliaan Allah, dan mereka semua bersorak-sorai dan sujud menyembah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini mengajar dan mendidik kita tentang tugas dan tanggung jawab, atau yang kita sering sebut kewajiban untuk kita lakukan. Setiap kita pasti mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai karyawan, orang tua, suami istri, anak-anak, presbiter, warga gereja, dan lain sebagainya. Kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan benar, setia, jujur, dan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat menyenangkan Tuhan dan juga sesama. Contoh kecil di dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita adalah di dalam lingkup kehidupan rumah tangga kita. Mari kita buka Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Kita baca, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Artinya, tugas dan tanggung jawab seorang istri, yaitu dia harus tunduk kepada suaminya. Tunduk berarti dia harus menghargai dan menghormati serta setia kepada suaminya. Tetapi sekarang ini banyak yang terbalik. Suami tunduk kepada istrinya,
karena isinya lebih dominan, lebih tinggi gajinya, lebih tinggi jabatannya, lebih tinggi kedudukannya. Dan di ayat 19 kita baca, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Artinya, tugas dan tanggung jawab seorang suami, dia harus mengasihi dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Jadi, suami harus penuh dengan kasih sayang, harus penuh dengan kesabaran, harus penuh dengan kelemah lembutan, harus penuh dengan penguasaan diri, harus penuh dengan keadilan. Kalau itu semua bisa dilakukan oleh suami-suami, saya percaya istri kita merasa senang. Dan saya percaya para suami tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Dan di ayat 20 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Artinya, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anak, dia harus taat kepada orang tua dalam segala hal. Jadi anak-anak harus setia, harus patuh, harus dengar-dengaran akan nasihat, ajaran, dan didikan orang tua, tanpa sungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan dan terpaksa. Dan kita lihat di ayat 21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Artinya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang bapak, seorang ayah, yaitu jangan menyakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sungguh berat memang tugas dan tanggung jawab seorang suami, seorang bapak, seorang ayah dalam rumah tangga. Karena dia harus lakukan semuanya itu dalam kasih, sehingga tidak menimbulkan bara api dalam hati anak-anaknya. Tetapi jika tugas dan tanggung jawab ini kita masing-masing lakukan, siapapun kita, apapun kita harus lakukan semuanya itu dengan penuh sukacita, dengan benar, dengan setia, dengan jujur, dan juga dengan segenap hati kita. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, karena itulah yang indah di dalam Tuhan, sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, dan anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam situasi pandemi COVID-19, kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dengan benar, dengan patuh dan taat, yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan, serta menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan baik dan benar, sehingga kita juga dapat memutus mata rantai penularan penyebaran COVID-19 ini, dan juga tetap membangun hati yang gembira, karena itulah obat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetap tenang, tetap sabar, dan hidup dalam damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, maukah kita menyenangkan hati Tuhan? Maukah kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi pada kita? Lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita, yaitu menjalankan perintah dan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan setia, dengan jujur, dan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Kita akan masuk dalam saat teduh. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 79 bait 1. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar, kami sudah membaca firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami. Roh Kudus, tolonglah kami, sehingga setiap kata dan kalimat dari firman Tuhan yang kami baca, kami dapat mengerti, sehingga kami tidak menjadi bodoh. Tapi Roh Kudus tolong kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, yang dapat melakukan, menjalankan, bersaksi, dan memberitakan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk menjalankan semua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini, kami mau berdoa kepadamu di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pelayan firman-Mu. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan di muka bumi ini, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan dapat menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang, dan mampukan mereka untuk melayani dengan sepenuh hati. Juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja-Mu, khususnya di GPB Silo. Tuhan berkati Bapak Pendeta Yosef Aing selaku Ketua Majelis Jemaat GPB Silo. Kami serahkan Bapak Pendeta Yosef Aing hanya kepada Tuhan. Jadikanlah dia gembala Tuhan yang baik. Mampukan dia Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam mengembalakan domba-domba Tuhan di jemaat-Mu ini, dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Tresia, yang Tuhan sudah tempatkan dia juga di tengah-tengah pelayanan di jemaat-Mu ini. Tuhan berkati dia dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan-Mu. Juga untuk setiap keluarga hamba-hamba-Mu ini, Tuhan berkati dalam seluruh kegiatan dan aktivitas mereka. Biarlah segala apa yang mereka telah perbuat, kami percaya Tuhan selalu memberikan kesuksesan dan juga kebaikan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk presbiter, penatua dan diaken,
Tuhan tolong kami semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-Mu. Mampukan kami untuk melayani dengan hati yang sukacita, hati yang sungguh-sungguh, dan tetap hidup dalam pelayanan, dalam kebersamaan. Sehingga semua yang kami lakukan bukan untuk kami, tapi untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, berikanlah kedamaian bagi negara Indonesia. Juga Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dengan Bapak Ma'ruf Amin, dengan semua stafnya. Tuhan tolong mereka, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kekuatan, agar mereka dapat membuat dan mengambil keputusan dengan arif, dengan bijaksana, dan dengan penuh rahmat-Mu. Kami juga berdoa kepadamu untuk mereka yang sakit, dalam kondisi lemah tubuh mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka. Engkau yang maha tahu tentang mereka Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, maupun yang ada di ruangan-ruangan isolasi, baik yang terpapar COVID-19 maupun yang tidak. Kami serahkan mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya, kami satu hati di dalam iman kami, di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan, mereka telah disembuhkan. Terimalah kesembuhan dari Tuhan, imani itu, imani itu. Kata Tuhan Yesus, jadilah seperti yang kau imani. Percayalah, dalam nama Tuhan Yesus, engkau telah disembuhkan. Juga untuk setiap usaha-usaha medis, tindakan-tindakan medis, peralatan medis yang terpasang dalam tubuh mereka, obat-obatan, makanan dan minuman, vitamin dan buah-buahan yang masuk dalam tubuh mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami serahkan semua itu. Jadilah seperti yang kau kehendaki Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Yang susah Tuhan hiburkan mereka. Yang berbeban berat, yang terikat, yang terbelenggu, dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan mereka. Juga yang dalam pergumulan, baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha bisnis, mata pencarian, karir, karya, pelayanan maupun hubungan-hubungan. Tuhan, kami memohon kepadamu, tolonglah kami semua, sehingga pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Sehingga di dalam kami menghadapi semua itu, kami dapat tenang, kami dapat sabar. Sehingga di dalam semua itu kami dapat berdoa dan bersyukur kepadamu. Sehingga kami dapat bersaksi dan juga memuji memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keadaan saat ini di tengah COVID-19 yang terus masih berlangsung. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Jadikanlah kami kuat, jadikanlah kami tetap sehat, agar di dalam semua itu kami dapat melewati semua keadaan ini dengan tetap selalu berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya COVID-19 ini tidak menetap di dalam dunia ini. Dia akan hancur, dia akan pergi, dan dia akan musnah. Dan tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, kami serahkan semuanya ini hanya kepada Tuhan Yesus. Jadilah seperti yang Kau kehendaki. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk proses pembinaan Pelkat yang akan diadakan pada tanggal 14 dan 15 November ini. Tuhan tolong semua persiapannya. Terutama Tuhan berikan juga kesehatan bagi seluruh anggota pengurus Pelkat.
sehingga mereka dapat mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti pembinaan pada tanggal 14 dan 15 nanti. Sehingga proses ini dapat berjalan dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, masih banyak doa yang kami pohonkan kepadamu. Tapi kami percaya Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami serahkan doa ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Nyanyian dari PKJ 147 ayat 1 dan 2 untuk mengiringi persembahan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang berdiri untuk kita bersama menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia yang setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Tuhan, kiranya kepadamu yang apa kami bawa dan persembahkan pada saat ini, kiranya Tuhan terima dan Tuhan kuduskan, kiranya dapat dipakai untuk kerja dan pelayanan kami, untuk mendukung pelayanan di gereja terkhusus GPIB Silo. Inilah doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. PKJ 156 bait 1 dan 2. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah, kasihani kami, kasihani kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah, berilah kami damai, berilah kami damai. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya.